Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah dari seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Abbas yang berdebat dengan kaum Khawarij. Saat terjadi perang antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, sekelompok orang dari pasukan Sayyidina Ali membelot mengkafirkan Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Mereka melontarkan berbagai pendapat yang belum pernah dikenal sebelumnya. Melihat hal itu, Abdullah bin Abbas atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Abbas, seorang sahabat ahli tafsir yang sangat dalam ilmunya, menemui mereka untuk menjelaskan kebenaran dan menghilangkan kesamaran. Ibnu Abbas berkata, "Ketika aku datang menemui mereka yang sedang bercakap-cakap, tampak muka mereka pucat karena tidak tidur semalaman. Tampak pula bekas sujud di wajah mereka dan tangan-tangan mereka yang kasar laksana tubuh unta, dan mereka juga mengenakan pakaian yang telah dicuci. Mereka bertanya kepadaku, 'Apa yang membuatmu datang kemari, wahai Ibnu Abbas? Dan pakaian apa yang kau kenakan itu?' Aku menjawab, 'Apa yang engkau cela dari pakaian ini? Sesungguhnya aku pernah menyaksikan Rasulullah SAW mengenakan pakaian paling bagus buatan Yaman. Lalu aku bacakan kepada mereka ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wattayyibati minar rizq. Artinya, katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Surah Al-A'raf ayat 32. Mereka mengulangi pertanyaannya, 'Apa yang membuatmu datang kemari?' Aku menjawab, 'Aku datang menemui kalian dari lingkungan para sahabat Rasulullah SAW, dan tak seorang pun di antara kalian yang berasal dari mereka, dan dari putra paman Rasulullah. Kepada mereka Al-Quran diturunkan, dan merekalah yang lebih tahu tentang penafsirannya. Aku datang untuk menyampaikan kepada kalian berita mereka dan menyampaikan kepada mereka berita kalian.' Sebagian lagi mereka ada yang berkata, 'Janganlah bertengkar dengan kaum Quraisy, karena Allah berfirman, balhum qaumun khosimun.' Az-Zukhruf ayat 58. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Sebagiannya lagi berkata, 'Baiklah, kita ajak bicara dia.' Lalu 2 atau 3 orang dari mereka pun berbicara denganku. Aku bertanya, 'Apa yang membuat kalian membenci Ali?' Mereka menjawab, 'Ada 3 hal.' Aku bertanya lagi, 'Apa itu?' Mereka menjawab, 'Dia telah mengangkat manusia sebagai hakim dalam urusan Allah, padahal Allah Ta'ala telah berfirman, Inil hukmu illa lillah. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.' Surah Al-An'am ayat 57. Aku menimpali, ini baru satu alasan.
alasan lainnya lagi?" Dia menjawab, "Dia memerangi, tetapi tidak menawan dan tidak pula mengambil harta rampasan. Seandainya musuh-musuh itu orang-orang beriman, tentunya tidak dihalalkan memerangi mereka. Dan seandainya mereka itu orang-orang kafir, tentunya dihalalkan memerangi dan menawan mereka." Aku bertanya lagi, "Alasan lainnya lagi?" Mereka pun menjawab, "Dia telah memecat dirinya sendiri dan kedudukan sebagai pemimpin orang-orang beriman. Maka apabila dia bukan pemimpin orang-orang beriman, berarti dia pemimpin orang-orang kafir." Maka aku berkata, "Bagaimana pendapat kalian jika aku menyampaikan kepada kalian keterangan dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya yang dapat mematahkan pendapat kalian ini? Apakah kalian akan kembali?" Mereka menjawab, "Tak ada alasan bagi kami untuk tidak kembali." Aku pun menjelaskan, "Adapun pendapat kalian bahwa Ali telah menunjuk manusia sebagai hakim dalam urusan Allah, maka hal itu karena Allah Ta'ala telah berfirman di dalam kitabnya, 'Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dawa 'adlin minkum hadaya.'" Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang-binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kalian yang membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang di antara kamu sebagai hadnya. Dan firman-Nya tentang urusan perempuan dan suaminya, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha." Artinya, dan jika kamu khawatir ada persengketaan di antara keduanya, kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jadi urusan itu diserahkan Allah kepada keputusan manusia. Aku bersumpah kepada kalian atas nama Allah, apakah kalian mengetahui keputusan manusia dalam urusan darah kaum muslimin dan urusan perdamaian di antara mereka itu lebih utama, ataukah urusan darah kelinci yang harganya hanya 1/4 dirham dan kemaluan wanita? Mereka pun menjawab, "Ya, urusan pertama lebih utama." Aku bertanya, "Bukankah kalian telah keluar dari urusan ini?" Mereka menjawab, "Ya." Aku menjelaskan lagi, "Tentang pendapat kalian, dia memerangi tapi tidak menawan dan mengambil rampasan. Apakah kalian mau menawan ibu kalian Aisyah? Jika kalian mengatakan kami akan menawannya, lalu kami anggap halal apa yang kami anggap halal dari selain dirinya, berarti kalian telah menjadi kafir. Dan jika kalian mengatakan dia bukan ibu kami, maka kalian juga telah menjadi kafir. Jadi kalian bolak-balik di antara dua kesesatan. Apakah kalian telah keluar dari urusan ini?" Mereka menjawab, "Ya." Aku melanjutkan lagi, "Adapun pendapat kalian yang ketiga, dia telah memecat dirinya dari kedudukan sebagai pemimpin orang-orang muslim, maka aku akan menyampaikan berita kepada kalian tentang orang yang pasti kalian terima, yakni Nabi Allah yang dalam peristiwa Hudaybiyah mengadakan perjanjian damai dengan Abu Sufyan dan Suhail bin Amr. Rasulullah SAW bersabda, 'Hai Ali, tulislah, ini adalah kesepakatan damai yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah.' Ternyata Abu Sufyan dan Suhail bin Amr malah berkata, 'Kami tidak mengenal Anda sebagai utusan Allah. Seandainya kami mengenal Anda sebagai utusan Allah, pastilah kami tidak akan memerangimu.' Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 'Ya Allah,
sesungguhnya engkau tahu bahwa aku adalah utusanmu. Hai Ali, tulislah. Ini kesepakatan damai yang dibuat oleh Muhammad bin Abdullah dan Abu Sufyan bersama Suhail bin Amr. Demikianlah perdebatan antara Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan orang-orang Khawarij. Ilmu Abdullah bin Abbas laksana samudera yang luas. Dia mampu menyingkap kesamaran dan melenyapkannya, menguatkannya dengan dalil-dalil nyata dari Alkitab dan Sunnah. Upaya kerasnya itu membuahkan hasil, yaitu kembalinya 2000 orang di antara orang-orang Khawarij dari kesesatan. Betapa perlunya umat Islam sekarang ini kepada para ulama sekalipun Ibnu Abbas, agar mereka sanggup menghadapi para pengikut kebatilan dan menyingkap segala kesamaran mereka, serta menerangkan jalan kebenaran. Di kalangan umat tentunya masih ada sisa kebaikan dan Allah berkuasa atas utusannya. Tiada daya dan upaya selain bersama Allah yang Maha Agung. Mudah-mudahan dengan kisah ini kita terpacu untuk terus menggali ilmu Allah, menggali agama Allah, agar agama ini menjadi kokoh, agar agama ini menjadi jaya. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.